Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah masih mempertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini untuk sama-sama kita mengikuti pengajian Sirah Nabawiyah, pembahasan tentang syama'il Rasulullah SAW, sifat-sifat Nabi SAW. Yang terakhir kita sudah sampai pada bab tentang cara Rasulullah SAW berbicara. Sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika berbicara, beliau memperhatikan beberapa hal, dan ini menjadi sifat Nabi SAW ketika berkomunikasi. Yang pertama, Rasulullah SAW itu ketika berbicara, ucapannya fasih. Setiap kalimat yang beliau ucapkan itu jelas. Kata-kata yang beliau ucapkan juga jelas, dan huruf yang dia lafalkan pun jelas. Sebuah kalimat terdiri dari beberapa kata, dan setiap kata tersusun atau terstruktur dari beberapa huruf. Dan Rasulullah SAW sangat fasih mengucapkan huruf-huruf tersebut. Jadi bukan saja ketika membaca Al-Quran fasih, tapi berbicara pun fasih. Tentu Rasulullah berbicara dalam bahasa Arab. Kalau pengucapan huruf dalam bahasa Arab itu tentu memperhatikan hak dan mustahaknya. Ada sifat-sifat huruf, ada makharijul huruf, sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu tajwid. Ya. Itu sangat diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kefasihan di dalam melafalkan kata, huruf, kalimat, itu sangat diperhatikan. Dan ini menjadi satu daya tarik. Sehingga tidak ada orang yang beralasan mereka tidak mengikuti Nabi karena Nabinya itu tidak fasih berbicara. Jadi tidak ada celah orang-orang kafir untuk mengingkari Rasulullah. Dari sisi apa mereka menilai Rasulullah itu kurang? Tidak ada. Semuanya Allah sempurnakan pada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia berbicara dengan seseorang, dia sesuaikan bahasa yang beliau ucapkan itu dengan bahasa orang yang menjadi lawan bicaranya itu. Ada sebagian orang Arab, kalau mengucap al itu, dia bukan baca al, tapi am. Ada satu dialek dalam bahasa Arab itu, al dibaca am. Rasulullah pun ketika ngomong dengan orang yang seperti itu, dia mengikuti. Sehingga Nabi dalam satu hadis menyebut, laisa min ambirri am siyam fim safar.
Kalau kita bawa ke dalam kalimat bahasa Arab yang biasa, laisa minal birri as-siyam fis safar. Pakai al ya. Laisa minal birri al-birri as-siyam fis safar. Fi as-safar. Karena lawan bicaranya ini memang berasal dari satu negeri Arab yang pengucapan al itu berubah menjadi am. Nabi menyesuaikan. Nabi mengatakan, laisa min ambirri amsiyam fim safar. Bukan fis safar, tapi fim safar. Bukan asyam, tapi amsiyam. Bukan laisa min albirri, min ambirri amsiyam fim safar. Jadi Rasulullah itu cerdas dalam berbicara dan melakukan komunikasi, dialog. Ucapan Rasulullah itu enak didengar. Menarik dan menyentuh hati. Karena yang beliau sampaikan itu adalah kebaikan. Kalau kita menyampaikan kebaikan, itu akan masuk ke dalam hati. Karena manusia ini diciptakan di atas satu fitrah. Sebenarnya manusia ini cintai kebaikan. Pada saat kebaikan itu disampaikan, masuk ke dalam hati, relung hati, sesuai dengan fitrahnya, dan dia akan tersentuh, kemudian akan mengikuti petunjuk. Yang disampaikan oleh Nabi, tidak ada yang buruk, semuanya yang baik, kebaikan. Tidak ada yang keluar dari mulut Rasulullah yang sia-sia. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kemudian yang Nabi sampaikan kebenaran. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu kebenaran. Di mana seseorang tidak mungkin menolak kebenaran itu. Manusia itu punya hati, punya nurani, punya akal, pikiran yang tidak mungkin dia bisa menolak. Inilah kunci kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbicaranya dengan sangat efektif. Komunikasinya cukup efektif karena yang dia sampaikan kebaikan, yang disampaikan kebenaran, kemudian dengan tata krama, dengan sopan santun. Dan tidak melupakan aspek estetikanya, keindahan di dalam berbicara itu. Jadi luar biasa ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hada. Rasulullah itu kalau berbicara tidak pernah berbicara terus-menerus tanpa jeda. Walakinnahu kana yatakallam bi kalamin yubayyinu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan ucapan yang jelas. Ucapannya itu bisa menerangkan sesuatu sehingga menjadi jelas. Faslun, ucapannya itu terang. Jelas antara hak dan batil itu bisa kita bedakan. Antara benar dan salah itu bisa kita bedakan. Yahfazuhu man jalasa ilaih. Orang yang duduk mendengar ucapan Rasulullah itu bisa menghafal ucapan Nabi. Nah, ini kehebatan Rasulullah dalam berbicara. Ucapannya itu saking jelasnya, saking enak didengar, menarik dan sebagainya, sehingga orang yang mendengarnya itu mudah menghafalnya. Jadi ucapan Rasulullah itu menjadi kaedah yang bisa dihafal. Kemudian dalam Sahih Muslim dikatakan, kana yuhaddisu hadisan law addahu al-'ad la ahsahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara dengan satu pembicaraan, seandainya orang menghitung pembicaraan Rasulullah itu, sungguh orang itu bisa menghitungnya. Jadi Nabi berbicara tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, mengucapkan huruf-huruf, kalimat-kalimat dengan sangat jelas. Kemudian Rasulullah yatakallam bi jawami'il kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan jawami'ul kalim. Ucapannya ringkas tapi padat dengan makna. Jadi satu ucapan Rasulullah itu bisa disyarah, bisa dijelaskan panjang lebar oleh orang-orang yang menjelaskan. Jadi kental sekali ucapan Rasulullah itu, kental. Ibarat sirup itu tidak bisa langsung kita minum, bisa dicampur dengan air.
Sirupnya sedikit, kemudian dicampur dengan air beberapa gelas. Jadi beberapa gelas. Bisa diuraikan dengan panjang lebar. Itu satu ucapan Nabi SAW. Seperti Nabi SAW mengatakan, Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah. Satu kalimat itu dijelaskan oleh para ulama dalam satu kitab. Satu kalimat dijelaskan jadi satu kitab. Hanya ucapan Rasulullah, Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ketika Nabi mengatakan, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu jadi kaidah. Kaidah dalam kehidupan kita, kaidah dalam beramal. Dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang panjang lebar. Padahal Nabi hanya mengucapkan beberapa kalimat saja. Jadi Nabi SAW diberikan jawami'ul kalim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW hanya mengucapkan sesuatu yang baik, dan apabila tidak ada kebaikan yang bisa diucapkan, maka dia diam. Hanya ada dua pilihan bagi Nabi SAW. Dia memilih berbicara yang baik ataupun diam. Kemudian disebutkan di dalam beberapa hadis sahih juga, salah satunya riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah itu yu'idul kalama salasan. Nabi SAW mengulang ucapannya itu 3 kali. Jadi Rasulullah mengulang ucapannya, pernyataannya 3 kali. Memang tidak banyak yang diucapkan oleh Rasulullah, tapi beliau mengulangnya supaya lebih berkesan dan mudah dipahami oleh orang yang mendengarnya. Ketika Rasulullah SAW berbicara, beliau benar-benar menghindari sifat sombong dan angkuh. Dan ini termasuk perkara yang dikutuk oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi mengatakan, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh kedudukannya di hari kiamat dariku adalah orang yang banyak bicara, terlalu banyak bicara, tidak ada guna. Berlebih-lebihan di dalam berbicara, ini termasuk orang yang sangat dibenci oleh Nabi. Kemudian al-mutasyaddiqun, yang pertama tadi as-sarsarun. Kemudian al-mutasyaddiqun, orang yang berbicara, omongannya itu menghina orang lain, ya, meninggi-ninggikan dirinya, sombong. Termasuk al-mutafaihiqun, punya makna yang mirip dengan al-mutasyaddiqun tadi. Jadi bicaranya banyak, kemudian memuji-muji diri dan merendahkan orang lain. Ini adalah pembicaraan yang sangat dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah itu ketika dia berbicara itu tidak ada nuansa keangkuhan. Dia orang sangat tawadhu. Sehingga orang yang berbicara dengan beliau itu senang, ya, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapannya tersebut. Dan Rasulullah adalah orang yang paling jauh dari sifat dusta. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan perkataan yang bohong ataupun dusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu menjadi seorang pembohong ketika dia membicarakan segala hal yang dia dengar. Ini termasuk petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara. Ada orang mendapatkan informasi dari segala sumber, dan apa yang dia dengar, apa yang dia dapat itu langsung dia ceritakan semuanya. Apa yang masuk ke dalam WhatsApp-nya itu langsung disebarkan tanpa dia memeriksa, memastikan kebenaran dari berita yang sampai kepada dia. Ini termasuk perkara yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Hadis riwayat Muslim. Sehingga Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa agama ini mencela orang-orang yang menceritakan apapun yang dia dengar. Biasanya orang yang punya kebiasaan seperti ini, dia tidak hati-hati, dia tidak teliti. Apa yang sampai kepada dia itu ada berita yang benar, ada yang salah. Ada berita-berita bohong dan sebagainya. Semuanya dia tampung, semuanya dia terima, kemudian dia sebarkan. Tanpa dia tabayun, ya, mengecek kebenaran dari berita tersebut.
Jadi apabila orang melakukan ini, ya sama seperti dia berdusta, berbohong. Dan biasanya orang yang seperti ini akan banyak melakukan kesalahan, kesilapan. Ketika dia banyak melakukan kesilapan, kata Imam An-Nawawi, faturikal i'timan alaih, sehingga dia tidak bisa dipegang ucapannya, tidak teliti di dalam menyebarkan berita. Nah, ini adalah perkara-perkara yang dihindari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.